Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa. Dengan NPM di 1202436. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 di mata kuliah bahasa Indonesia. Di pertemuan pertama kita membahas akhir dan perkembangan bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 2009. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dulu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku Nusantara. Bagi bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yaitu simbol kebanggaan nasional, mencerminkan jati diri bangsa, identitas nasional sebagai pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain, alat pemersatu bangsa, penghubung antar suku, budaya, dan daerah. Sarana pengembangan etik dan kebudayaan termasuk dalam dunia akademik. Sebagai bahasa negara, fungsinya meliputi bahasa resmi pemerintah, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi nasional, bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tapi alat pemersatu bangsa dan pengalar kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian pada pertemuan kedua, perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode besar, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pada sebelum kemerdekaan abad ke-7, bahasa Melayu kuno digunakan di Kerajaan Sriwijaya, dititipkan melalui Sakti Keduka Bukti Talangkuwo, Kota Kapur. Tahun 1901 muncul ejaan Van Opwijen ditandai dengan penggunaan huruf OE untuk bunyi U. Tahun 1928 Sumpah Pemuda menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bahasa persatuan. Tahun 1938 Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo membahas pengembangan bahasa. Ketika sesudah merdeka pada 1947, ejaan Swewandi mengganti OE menjadi U. Nah, Swewandi dibaca menjadi Suwandi. Pada 1997 sampai 1999 percobaan ejaan baru, ejaan pembaruan dan ejaan melindo. Pada 1972 ejaan yang disempurnakan menggunakan EYD, dan 1998 sampai 2009 itu PUED direvisi, dan terakhir 2015 sampai 2022 PUMBI sebagai pedoman terbaru yang mengatur pemakaian huruf, penulisan kata, tanda baca, unsur serapan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia bersifat dinamis dan terus disempurnakan mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua, sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa Indonesia, reaksi mental dan perasaan seorang terhadap suatu bahasa, baik terhadap bahasa sendiri maupun bahasa orang lain. Sikap ini dapat berbentuk bangga, menerima, menolak, meremehkan. Sikap bahasa sangat menentukan bagaimana seseorang menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik. Ciri bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa, mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa, memakai bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Kemudian kesadaran norma bahasa, menggunakan bahasa secara santun dan sesuai kaidah. Kemudian komponen sikap bahasa terdiri dari kognitif atau pengetahuan tentang bahasa, afektif, sikap suka atau tidak suka terhadap bahasa, konotatif,
perilaku nyata dalam berbahasa. Sikap positif dan negatif meliputi sikap positif menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mau belajar kaidah bahasa, mengoreksi kesalahan bahasa secara santun. Kemudian untuk sikap negatif lebih membanggakan bahasa asing, meremehkan bahasa Indonesia, dan malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian pada pertemuan ketiga, teks dalam kehidupan akademik. Pengertian teks akademik adalah tulisan ilmiah berbasis metode ilmiah yang digunakan dalam lingkungan pendidikan tinggi. Teks ini bersifat objektif, logis, sistematis, didasarkan pada data dan rujukan. Jenis-jenis teks akademik. Yang pertama, hasil kajian pustaka berupa makalah, artikel populer, buku ajar, modul, buku panduan praktikum. Hasil penelitian meliputi laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal ilmiah. Kemudian sistematika penulisan ilmiah. Strukturnya meliputi halaman judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil, dan pembahasan. Kemudian simpulan dan saran serta daftar pustaka. Penulisan akademik bertujuan untuk mendidik cara berpikir ilmiah, meningkatkan daya analisis, dan melatih kemampuan argumen berbasis data. Kemudian pada pertemuan keempat, kami membahas mengenai menjelajahi dunia pustaka digital. Mahasiswa harus mampu mencari referensi melalui sumber digital seperti Google Scholar dan Publish of Parents. Di sini peran Mendeley sebagai pengelola referensi, pembuat citasi otomatis, pengisi daftar pustaka. Jenis Mendeley ada dua, yaitu Mendeley desktop, itu dapat digunakan secara offline, dan Mendeley reference manager atau web dapat digunakan secara online. Penguasaan pustaka digital membantu mahasiswa dalam menulis karya ilmiah berbasis sumber terpercaya, menghindari plagiarisme, menyusun citasi secara sistematis. Kemudian pada pertemuan kelima, di presentasi ilmiah adalah kegiatan menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan pada audiens secara sistematis, meyakinkan, dan berbasis data. Komponen penting presentasi ilmiah. Yang pertama, bahasa yang santun dan baku, penguasaan materi, data pendukung, pada grafik, gambar, kualitas suara, bahasa tubuh, media presentasi, PowerPoint atau Canva, manajemen waktu, logika penyampaian, kebutuhan audiens. Presentasi yang baik mampu membuat audiens paham, mengubah cara berpikir, mempengaruhi sikap audiens secara positif. Kemudian pada pertemuan 6-7 itu membahas proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rancangan kerja yang membuat rencana pelaksanaan kegiatan, membuat produk atau jasa yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan atau pembiayaan. Isinya mencakup tujuan, metode pelaksanaan, dan rencana anggaran. Sistematika proposal kegiatan berdasarkan Kemendikbud tahun 2023. Yang pertama harus berisi judul, maksimal 15 kata, tidak menggunakan singkatan, tidak baku. Daftar isi mencantumkan halaman tiap bab. Bab 1 pendahuluan menjelaskan potensi dan peluang pasar berdasarkan survei. Bab 2 gambaran umum usaha, menguraikan kondisi pasar, potensi sumber daya, dan analisis usaha. Bab 3 metode pelaksanaan, menjelaskan cara membuat produk, mengemas, dan memasarkan. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, berisi rincian anggaran dan jadwal pelaksanaan. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka menggunakan format apa. Langkah pembelajaran proposal. Yang pertama, penguatan konsep proposal kegiatan.
pembentukan kelompok kerja, menyusun perencanaan proyek dan jadwal, observasi lapangan, menyusun proposal, dan presentasi hasil. Untuk tugas kelompok, observasi lapangan, produk, biaya, dan proses pembuatan serta pemasaran, menyusun proposal sesuai sistematika PKM, menyusun jadwal kerja, presentasi proposal dengan Canva atau PowerPoint dilakukan secara berkelompok. Penilaian dari segi observasi itu 15%, proposal 70%, presentasi 15%. Pada pertemuan 11 sampai 15 membahas laporan penelitian dan artikel ilmiah. Yang pertama, hakikat penelitian. Hakikat penelitian adalah proses sistematis untuk menyelidiki masalah guna menemukan jawaban ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengumpulan data. Metode penelitian Creswell bersifat rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Sifat-sifat penelitian yang baik: bermanfaat, mengandung kebaruan, menggunakan prosedur ilmiah, data lengkap, orisinal, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipublikasikan. Siklus penelitian: yang pertama, identifikasi masalah, tinjauan pustaka, penetapan maksud penelitian, pengumpulan data, analisis data, pelapor penelitian. Dan insan penelitian kuantitatif merupakan berisi eksperimen, korelasi, regresi, survei. Kualitatif berisi etnografi, naratif, fenomenologi, studi kasus. Campuran berisi R&D, action research, convergence, explanatory. Pada sistematika penulisan proposal penelitian kuantitatif, 1 berisi latar belakang, ruang lingkup, rumus masalah, tujuan, manfaat, dan definisi operasional. Bab 2 kerangka teori, berisi teori, penilaian relevan, kerangka berpikir, hipotesis. Bab 3 metodologi, berisi metode, lokasi, waktu, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen, validitas, reliabilitas, dan teknik analisis. Pada sistematika penulisan proposal penelitian kuantitatif, bab 1 pendahuluan berlatar belakang, ruang lingkup, rumus masalah, tujuan, manfaat, definisi istilah. Pada bab 2 berisi landasan teori. Bab 3 metodologi yang berisi metode, data dan sumber, wawancara, observasi, dokumentasi, teknik analisis, reduksi, display, interpretasi, dan keabsahan data. Ada laporan penelitian. Penelitian berisi data lengkap dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik. Pembahasan membandingkan hasil dengan teori, penilaian relevan untuk menunjukkan kebaruan. Pada kesimpulan kepada kesimpulan dan saran itu menjawab rumus masalah, memberikan rekomendasi lanjutan. Teknik penulisan ilmiah meliputi kutipan langsung, kutipan tidak langsung, penulisan referensi dengan body note atau catatan kaki, format kertas dan spasi sesuai ketentuan. A4 teknik Roman 12 spasi 2. Penulisan pustaka apa, NLA, YE, Chicago, Vancouver. Penggunaan aplikasi Libre. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Pergi ke pasar lewat jalan raya, sampai di sana membelikan. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan.